Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami akan menyampaikan presentasi kita sebagai bahan untuk ujian tengah semester kami. Di sini saya sebagai Farid Rijal Tualeka dan teman saya Fauzul Admin Ramadan Hafiz. Kami akan memaparkan kerusakan pada mesin induksi, ya, sebagaimana bahan kajian kami untuk UTS kami. Semoga apa yang akan kami sampaikan dapat memuaskan dan dapat memberikan nilai yang baik untuk ujian tengah semester kami. Untuk pembahasan pertama akan saya sampaikan, akan saya berikan kesempatan duluan kepada saudara Hafiz. Kepada Hafiz saya persilakan. Ya, terima kasih Bang Farid. Untuk pembahasan pertama, ini masuk ke bagian motor induksi. Di bagian motor induksi, ini terdapat banyak bagian ya, cukup banyak. Yang pertama itu ada terminal box, ini untuk koneksi, kemudian ada stator. Stator itu rumah, nih bagian dalam ini, bagian dalam belitan, ya, kemudian ada belitan stator. Belitan stator itu yang terbuat dari material tembaga. Kemudian ada bearing. Nah, bearing ini peranan fungsi cukup cukup utama ya, karena kalau tidak ada bearing ini sebagian rotornya ini tidak bisa berputar dengan lancar. Kemudian ada poros atau as, ya, ini biasanya untuk nyambung ke gearbox dan lain-lainnya. Kemudian ada cincin hubung, ini bagian cincin hubung, dan juga rotor sendiri yang mempunyai kipas di belakangnya. Ini untuk pendingin, sebagai pendingin daripada si bodi. Nah, sistem atau prinsip kerja dari motor induksi yang ada di sini nih, itu menggunakan sistem elektromagnetik dari kumparan stator pada kumparan rotornya. Jadi kumparan stator itu diberikan tegangan 3 pas ya, itu 3 pas, diberi tegangan, kemudian ada yang namanya elektromagnetik untuk menggerakkan bagian si rotor. Nah, si rotor ini bakal menjadi berputar. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu kerusakan pada motor tersebut. Nah, kerusakan pada motor tersebut itu sering terjadi pada bagian yang pertama itu biasanya pada bearing nih. Bagian bearing ini sering terjadi keausan atau lifetime ya daripada si bearing tersebut. Kekuatan dari bearing itu sudah mulai melemah. Jadi ketika si bearing mulai melemah, otomatis sudah tidak bisa centering. Kemudian si rotor tersebut bergesekan dengan dinding pada si rotor. Jadi dinding pada stator. Jadi rotor ini berputar kemudian bergesekan pada stator yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada rotor. Nah, dari itu juga terjadinya panas pada dinding rotor yang mengakibatkan belitan pada stator, yaitu yang ini bisa menjadi kebakar atau hangus ya, karena kan panas terus berjeraning, jadi cepat dia lama-lama dia jadi gosong dan kebakar. Untuk selanjutnya ini akan dibahas oleh teman saya itu Bang Farid. Untuk Bang Farid dipersilakan. Oke. Di sini ada yang namanya tabel. Di sini kami melakukan tabel percobaan ya terhadap rotor motor induksi 3 pas. Dalam kita pakai metode check sheet di sini ya. Di sini kami melakukan 4 percobaan. Percobaan yang pertama itu kami lakukan tanpa diberi beban atau tanpa diberi tegangan PDC. PDC di sini kalau untuk kita ketahui semuanya ya, PDC ini dinamakan dengan beban. Jadi tegangan beban ya di sini.
Nah, untuk percobaan pertama kita lakukan tanpa adanya tegangan beban. Dengan presentasi kerusakannya di sini normal ya. Nah, di sini ada presentasi, di sini kita lakukan percobaan yang kedua dengan kita berikan tegangan PDC atau tegangan bebannya 20 PDC dengan luas kerusakan 120 mm atau 12 cm, maka presentasi kerusakannya 13%. Percobaan ketiga kita lakukan dengan memberikan tegangan sebesar 40 PDC dengan luas kerusakan 240 mm, maka dia menghasilkan presentasi kerusakan 26%. Ketika kami berikan tegangan sebesar 60 PDC, maka luasnya pun itu meningkat menjadi 360 mm dengan angka presentasi kerusakannya 39%. Nah, ini mengatakan bahwa semakin besar tegangan PDC yang kita berikan terhadap rotor motor, maka dihasilkan semakin besar pula, ya. Karena semakin besar beban yang dihadapi terhadap rotor motor, maka dia akan istilahnya menghadapi yang namanya overhaul, ya. Dia mengalami kerusakan. Kalau dalam sistem maintenance kelistrikan mesin pada rotor kita kenal dengan yang namanya overhaul. Dia melebihi batas yang kemampuannya motor tersebut. Nah, ketika motor itu mengalami overhaul, maka otomatis akan mempengaruhi produksi yang terjadi pada sebuah perusahaan, ya. Nah, ketika motor ini tidak berfungsi, maka kelangsungan aktivitas produktivitas itu maka akan jadi terhambat. Nah, ini merupakan salah satu bagian faktor yang perlu dilihat dengan seksama. Kita harus lihat bahwa ini bagian-bagian kerusakan ini yang penting karena ini menunjukkan keberlangsungan kelanjutan hasil produksi, ya. Nah, selanjutnya, nah di sini ada diagram. Nah, ini merupakan bagian turunan daripada tabel yang tadi di atas. Sini kita buat diagram ini dengan melakukan diagram histogram atau diagram batang, ya. Nah, ini angka-angka presentasi yang ada pada diagram ini. Nah, 120 ini merupakan luas kerusakan, ya, dengan ini dikodein dengan tanda merah ini 13%. Ini merupakan presentasi kerusakannya. Nah, pada tabel ini sebenarnya ini merupakan bagian turunan aja, ya, dari tabel check sheet yang di atas tadi yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Kita presentasikan, kita akumulatifkan dalam bentuk diagram. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas sama saudara Hafiz, ya. Untuk saudara Hafiz saya persilakan. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya yang akan saya bahas yaitu diagram fishbone. Nah, pada permasalahan yang terjadi di topik kali ini, saya mengambil kerusakan motor induksi 3 fase, ya. Nah, di sini nih ada beberapa metode yang menyebabkan kerusakan pada motor tersebut. Ini ada 4. Yang pertama itu ada dari segi manusia. Dari manusia itu sendiri yaitu ada inspeksi tidak sesuai jadwal. Inspeksi tidak sesuai jadwal yang dimaksud melakukan preventif untuk pengecekan pada motor tersebut. Nah, biasanya ini terjadwal, ya, entah itu bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Itu biasanya meliputi pengecekan dari current ketika lagi running tanpa beban ataupun running dengan beban. Dan juga biasanya pengecekan pada temperatur bodi
Temperatur bodi itu biasanya kita cek karena dari segi temperatur itu kita bisa memantau kalau misalkan kondisi motor atau bearing yang ada dalam motor itu masih kondisi baik. Jika bearing atau temperatur sudah mulai tinggi, biasanya itu terjadi bearing sudah mulai haus. Kenapa? Karena biasanya terjadi gesekan pada rotor yang bergesek dengan stator. Kemudian ada metode. Di sini metode tidak mengikuti prosedur pengoperasian. Penyebab kerusakan motor itu bisa jadi karena over dari produksi, dari pengoperasian. Contohnya, ini kan motor ya, motor buat produksi di perusahaan saya itu di bagian belt conveyor batu bara, buat menyuplai batu bara. Yang namanya alat gitu kan ya, alat mesin ataupun apa, kan itu tetap ada yang namanya rest time. Jadi kita nggak bisa yang on terus-terusan selama 24 jam. Nah, ini tergantung jadwalnya, ini tergantung bagian tim operasi. Entah bisa jadi 6 jam sekali stop istirahat sejam atau 2 jam gitu untuk memberikan kesempatan buat si motor untuk istirahat. Dari segi material, selanjutnya itu umur pakai. Nah, umur pakai yang dimaksud yaitu material sendiri dari misalkan ini material ini bisa jadi dari bearing ya. Usia pakai bearing itu kan ada lifetime-nya. Itu kan dia kan bearing itu berputar, jadi otomatis ada gesekan yang terjadi saat mesin beroperasi sehingga terjadi kehausan. Nah, nanti bearing itu bisa dikatakan apa ya, sudah goblak gitu, sudah tidak layak pakai. Nah, itu bisa juga penyebab sebagai salah satu indikasi kerusakan dari motor. Nah, kemudian dari mesin. Mesin sendiri itu ada yang namanya beban berlebih. Ketika beban berlebih, contohnya belt conveyor-nya flow dari material di atas itu terlalu tinggi, terlalu banyak ya. Jadi sehingga menyebabkan arus atau watt ikut meningkat. Karena beban berlebih itu sama aja seperti yang tadi Bang Farid sampaikan di sebelumnya, semakin tinggi bebannya, maka nilai dari ampere-nya itu akan tinggi. Jadi sebagai slip ya, itu maksudnya slip. Nah, itu bisa menyebabkan kerusakan juga yang lebih tinggi nilainya. Nah, terus kemudian ada kurangnya pelumas. Kurang pelumas di sini yang dimaksud yaitu bearing pada rumah si rotor. Itu kan namanya bearing kan benda berputar, itu kan bisa saja terjadi gesekan. Nah, untuk mengantisipasi gesekan secara langsung besi ketemu besi, kita bisa menggunakan pelumas untuk meminimalisir terjadinya gesekan yang berlebih. Oke, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan untuk memenuhi tugas dari UTS kali ini. Semoga apa yang bisa kita sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.